Halo, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama gue Julian di konten gitar second JKT, dimana konten ini membahas tentang review gitar, tutorial gitar, ngobrol asik seputar gitar akustik, COD jalan-jalan, semua yang berhubungan dengan musik kita bahas di konten gitar second JKT. Nah, buat kalian nih yang baru bergabung atau baru pantengin channel gue, boleh bantu like, comment, share, serta subscribe-nya dulu ya, supaya gue makin semangat buat kontennya dan semoga konten gue bermanfaat buat temen-temen yang memang sedang mencari referensi gitar ya teman-teman. Oke, untuk kali ini, episode kali ini adalah gue akan mereview satu buah gitar teman-teman, dimana gitar ini dari sebuah brand Takamine dengan seri edisi ED3DC NAT ya teman-teman, dimana yang artinya NAT-nya ini adalah natural teman-teman. Oke, pertama-tama gue akan membahas dulu nih seri ED-DC ini. Nah, jadi di gitar Takamine D series ini, di seri ED-DC ini ada 5 level atau 5 generasi teman-teman, dimana di level-level masing-masingnya ada ED1DC, ED2DC, ED3DC, ED4DC, sampai ED5DC teman-teman, dimana mungkin setiap levelnya ada kemungkinan perbedaan atau mungkin upgrade spek atau memang yang lain-lainnya teman-teman. Tapi di sini untuk episode kali ini gue nggak akan bahas semuanya dulu teman-teman, tapi gue akan membahas seri ED3DC ini teman-teman. Nah, oke, untuk pertama-tama mungkin gitar Takamine seri ED3DC ini teman-teman, jika kalian ingin membeli dengan harga baru, setelah saya tracer di googling, untuk info harga ini untuk pasar gitar ini itu sekitar 4.300.000 sampai 4.500.000-an teman-teman. Nah, tapi dengan harga yang memang kalau menurut gue cukup lumayan wow ya, dengan spesifikasi kayu yang ada di gitar ini masih laminate teman-teman. Oke, nanti kita akan bahas nih kelebihan dari sebuah gitar brand Takamine ini teman-teman, sehingga kan mungkin dari teman-teman mungkin banyak juga yang berpikiran, pasti ya kan, yang ada di dalam pikiran teman-teman pasti nih ada kemungkinan membanding-bandingkan lah, karena dengan harga yang menurut gua cukup mahal, lo cuma dapat spesifikasi kayu yang memang cuma laminate. Nah, oke, mungkin itu sedikit kontroversial ya, tapi nanti gua akan menjelaskan tentang kelebihan yang memang ada di gitar ini teman-teman. Oke, mungkin gua akan membahas spesifikasi dari gitar ini dulu ya teman-teman. Oke, untuk top gitarnya dia menggunakan spesifikasi kayu, kalau gue lihat di sini yaitu spruce teman-teman. Kalau dari seratnya tuh gue lihat spesifikasi kayunya spruce, serta dia masih spesifikasi kayu laminate ya, seperti yang tadi gue jelasin. Nah, untuk back end setnya dia menggunakan spesifikasi kayu drag note teman-teman, tuh bisa drag note rosewood, maaf salah teman-teman, rosewood. Nah, rosewood tuh teman-teman bisa ngeliat ya. Nah, untuk neck dia menggunakan spesifikasi kayu mahogani, dimana neck ini adalah tupisnya teman-teman, 2 sambungannya, dimana di belakang leher sini sama di depan leher sini teman-teman, biasa ciri khas gitar pabrik. Nah, untuk finishing neck ini
dia menggunakan finishing satin teman-teman, sehingga jika kalian yang mempunyai kekurangan tangan, misalkan keringat, gampang keringat atau gampang basah, nah nggak perlu khawatir nih, karena neck ini disetting dengan finishing satin, sehingga jika kalian ingin bermain, insya Allah sih nggak ada yang namanya macet-macet atau kendala-kendala. Jadi ini sudah sangat dipastikan neck didesain memang untuk gitaris yang menurut gue profesional, gitaris pemula maupun profesional teman-teman. Nah, untuk di bagian bodinya beda teman-teman. Kalau di body ini didesain dengan finishing gloss ya teman-teman. Oh ya, sama gue lupa. Serta untuk tipe body ini adalah drag not cutaway ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini gue akan membahas preamp nih teman-teman. Dimana preamp ini adalah tipe TV40, dimana preamp ini memang didesain bawaan dari brand Takamine teman-teman, dan preamp ini tidak diperjualbelikan. Jadi sudah sangat gue pastikan kalian susah kalau memang pengen punya preamp ini dan beli preamp ini. Nah, oke. Untuk dryer dia menggunakan diecast teman-teman, seperti biasa nih. Yang ciri khas sekarang kebanyakan di gitar menggunakan dryer diecast, karena menurut gue sudah memenuhi standarisasi lah. Dan ketika kita untuk menyeting gitar, bukan nyetem lah, bahasa dulunya tuning, kalau sekarang bahasa modernnya itu tuning. Kalau dulu zaman gue kecil bahasanya tuh nyetem ya kan. Ini udah sangat dryer head, neck dryernya itu menurut gue udah smooth banget. Nah, dan untuk spesifikasi fretboardnya dia menggunakan kayu rosewood nih teman-teman kalau menurut gue. Serta untuk saddle nutnya dia ABS, serta untuk bridge-nya spesifikasinya rosewood. Untuk pin bridge masih plastik teman-teman. Nah, sekarang gue akan bahas dulu nih unggulnya di gitar ini teman-teman. Kenapa dengan harga gitar yang memang cukup mahal mungkin untuk sebagian banyak kalangan orang, tapi kita dikasih tuh spesifikasi cuma hanya kayu laminate. Oke, yang pertama yang akan gue bahas, kalau menurut opini atau pendapat gue ya di sini, meskipun gitar ini spesifikasi kayunya laminate, tapi kalau menurut gue sound yang sangat dihasilkan itu sangat berbeda teman-teman dengan yang memang biasa mungkin gue jumpai di gitar laminate lain. Nah, terutama gue seneng sama gitar ini adalah clarity soundnya ini nih. Gue seneng banget, serta tune bassnya itu juga lebih warm, serta sound yang dihasilkan tuh menurut gue tuh balance banget, brightnya juga dapat. Jadi di sini nih gue ngerasain gue pertama kali dulu ya mungkin ya gue jumpa dengan Takamine tuh gue nyaman. Dan yang paling penting adalah neck teman-teman, playability nih. Nah, nggak tahu kenapa di playability ini kalau menurut gue nyaman banget nih untuk bermain gitar ini teman-teman. Jadi sehingga menurut gue ini gitar memang pantas sih dengan harga yang menurut gue cukup mahal, tapi kita memang dikasih tuh kenyamanan kalau menurut gue. Nah, yang kedua masalah elektrikal teman-teman. Di bagian elektrikal. Nah, di bagian elektrikal ini Takamine tuh sudah memberikan preamp yang memang menurut gue untuk sound ketika kita bermain di ampli, ketika memang kita ingin rekaman, ketika memang kita ingin mencari cuan dengan cara reguleran, ini sudah sangat-sangat cukup kalau menurut gue.
untuk di gitar kelas 4 jutaan teman-teman. Kalau menurut gue udah memenuhi standarisasi banget, karena untuk preamp ini nih kalau menurut gue nih suara yang dihasilkan gitu ya nggak kaleng-kaleng. Mungkin teman-teman bisa lah merasakan gimana euforianya ketika lo make Takamine dan lo colok ke amplifier, itu rasanya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa lah ngerasain, apalagi yang memang sudah pernah menggunakan brand ini teman-teman. Nah, untuk yang ketiga menurut gue seneng di gitar ini adalah masalah tentang finishingnya. Dimana kalau menurut gue finishingnya ini pertama, kalau gue ngeliat Takamine itu ibaratnya cinta pada pandangan pertama teman-teman. Jadi ketika gue lihat mungkin gue bisa langsung suka secara desain, secara finishing. Ya menurut gue cukup gokil lah, serta finishingnya ini rapi banget. Nah jadi kalau menurut gue gitar ini sih sangat cocok buat kalian yang memang mungkin ingin berkarya di YouTube atau memang pekerjaan seni sebagai pekerja seni reguler. Nah, ini udah sangat-sangat cocok nih buat yang kalian jadikan sebagai senjata kalian kalau menurut gue, karena gue yakin untuk pekerja seni itu pasti balik lah modal dengan gitar yang memang lo beli harga segitu, serta lo main, lo bekerja, lo pekerja seni ya akan balik uangnya. Kalau menurut gue sih seperti itu. Jadi nggak usah takut. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang berarti ini gitar cuman cocok buat pro player doang dong bang. Nah gue pemula apakah pantas atau gimana? Kembali lagi pemikiran kalian. Tapi misalkan kalian ingin memang menemukan gitar yang memang playability-nya bikin lo nyaman, bikin lo seneng main gitar, bikin lo pengen main gitar terus, ya nggak ada salahnya. Karena menurut gue pembukaan di awal itu ketika kita belajar, nah itu yang menentukan. Dari alat dulu nih, kalau alatnya bisa buat lo nyaman, bisa lo pengen main terus, nah itu bakalan kita juga semangat, bakalan buat main terus, latihan terus. Nah kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah untuk gitar ini akan gue jual teman-teman, mungkin dalam kondisi yang menurut gue 95% up. Gitar ini sama kayak baru banget teman-teman. Gue bisa menyebutnya ini adalah second leg-nya teman-teman. Nggak ada lecet, mungkin baret-baret tipis aja nih di pick guard-nya nih. Ya biasalah pemakaian. Dan di sini gue akan buka harga open price seharga 3,5. Nah teman-teman bisa nego nih, bisa nego, tapi negonya nggak banyak. Nego-nego ya, nego-nego bensin mungkin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat dengan gitar Takamine ED 3DC ini, teman-teman bisa langsung aja kepoin Instagram gue di gitar _second, yang di profilnya itu gitar second JKT ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, apakah teman-teman berminat, apakah gitar ini yang memang teman-teman cari selama ini? Nah gue cuman mau ngasih info bocoran aja. Takamine biasanya cepet nih teman-teman. Gua jujur ya, selama ini alhamdulillah gue jual Takamine tuh nggak pernah lewat dari seminggu. Gue nggak tahu kenapa, yang jelas gitar ini memang lagi banyak dicari sama penggemar gitaris yang ada di Indonesia ya. Nah jadi jika teman-teman berminat, langsung aja deh, lo bisa hubungin WA gue atau lo DM Instagram gue dulu. Pokoknya langsung aja sebelum nanti kalian misal sih karena mungkin
terlambat jadi nggak dapet gitar ini. Pokoknya di sini gua open price 3.500.000, nego-nego sedikit aja teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk episode kali ini. Mungkin selanjutnya nanti gua akan membahas dengan tema-tema yang berbeda lagi teman-teman. Nah, terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah bantu like, komen, share, serta subscribe-nya, karena semua itu sangat berarti buat gue. Dan secara nggak langsung itu adalah dukungan juga, motivasi, semangat supaya gue rajin lagi nih kontennya. Jadi gue ucapin terima kasih ya buat teman-teman. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.